Cerita dibuka ketika pria polos dan lupa ingatan dikirim ke suatu dunia. Seorang gadis bernama Kokoro mendapatkan tugas untuk menemui dan melayani pria tersebut. Kokoro akan memenuhi sebuah ramalan dari perempuan misterius yang bernama Ames. Ketika sampai di tempat tujuan, Kokoro menemukan tuannya yang sedang diserang oleh binatang buas. Ia pun menyelamatkannya, kemudian bilang akan menjadi pelayan setianya. Setelah memperkenalkan diri, Kokoro menanyakan nama pria itu. Kemudian dia bilang bahwa namanya adalah Yuki. Kokoro terlihat senang karena Yuki merupakan tuan yang harus dia layani. Berdasarkan dari ramalan, saat ini Yuki sedang dalam kondisi amnesia. Meskipun sedang mengalami amnesia, tapi Yuki bisa sedikit lebih tenang karena Kokoro akan menjadi pemandunya. Tak lama setelah itu, mereka kembali diserang oleh binatang buas. Kokoro sempat beranggapan kalau binatang buas itu merupakan awan yang cocok untuk diserang. Dia percaya jika semakin banyak pengalaman, maka kekuatannya akan meningkat dengan pesat. Yuki pun mencoba menyerang monster itu sendirian. Tapi sayangnya, kemampuannya masih belum cukup untuk mengalahkan monster tersebut. Di lain tempat, ada perempuan yang melakukan perjalanan menuju ibu kota. Dalam perjalanan, dia kehilangan benda berharga yang dimilikinya. Semua itu bisa terjadi karena ada dua orang bandit yang menipunya. Yuki dan Kokoro sedang berada di ibu kota. Di sana merupakan tempat bagi manusia dan berbagai ras lain manusia hidup berdampingan. Awalnya mereka berencana akan beristirahat di penginapan. Tapi karena tidak memiliki banyak uang, maka sementara Yuki dan Kokoro beristirahat di tempat terbuka. Keesokan harinya, mereka mendatangi serikat petualang, lalu menerima misi mengumpulkan jamur yang tumbuh di reruntuhan. Di wilayah reruntuhan, Kokoro mulai mengumpulkan satu persatu jamur. Sedangkan Yuki bertemu dengan perempuan yang sebelumnya ditipu oleh bandit. Karena perempuan itu sedang kelaparan, Yuki dan Kokoro pun membagikan makanannya kepadanya. Lalu tak lama setelah itu, ada seorang penyihir yang diam-diam mengintai mereka. Karena selalu merasa lapar, Kokoro memutuskan untuk memanggil perempuan itu dengan sebutan Pokerin. Lalu mereka pun melawan musuh bersama-sama. Dengan tangan kosong saja, Pokerin sudah cukup kuat. Terlebih lagi, Yuki dapat membangkitkan kemampuan untuk meningkatkan kekuatan teman-temannya. Keesokan harinya, Yuki dan Kokoro bertemu dengan Pekorin yang sedang ikut kontes makan. Dia berhasil menarik perhatian banyak orang karena sudah menghabiskan banyak makanan, tapi tidak pernah merasa kenyang. Di antara para penonton, ternyata ada seseorang yang sedang memegang pedang Pekorin. Di saat mereka bertiga mengejarnya,
Mereka malah berhadapan dengan seekor monster yang sedang dikendalikan. Dengan kemampuan tangan kosongnya, Pekorin dapat menghempaskan monster itu hingga mengenai seseorang gadis yang tidak sadarkan diri karena tertimpa monster tersebut. Perempuan itu bernama Kiaru. Ketika Kiaru terbangun, dirawat oleh Pekorin. Pekorin juga memberinya makanan yang baru saja matang. Ketika Kiaru diberi makanan, dia terlihat tidak senang. Dia malah marah-marah karena tidak bisa memakan makanan panas. Setelah kondisinya sudah membaik, Karin pun memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Di saat yang sama, Kirau bertemu dengan pencuri yang sedang dicari oleh Frekorian. Tapi pencuri itu malah dibawa oleh seekor naga yang kebetulan lewat di dekat ibu kota. Setelah melihat hal itu, Kiaru berencana akan memanfaatkan kejadian tersebut. Yuki dan teman-temannya mencari pencuri di atas bangunan, kemudian mereka yang hampiri oleh Kiaru dan ditawari bantuan oleh dirinya. Setelah memberitahu ciri-ciri orang yang mereka, Kirau bilang jika orang yang mereka cari dibawa oleh seekor naga. Selain memberikan informasi, Kiaru juga bersedia memberikan petunjuk jalan. Lalu setelah tiba di sarang naga, Kiaru memutuskan untuk pergi ke tempat yang aman untuk mengambil pedang serta menyelamatkan pencuri dari naga. Yuki menjadikan dirinya sebagai umpan, lalu dia pun dimakan naga, sehingga Kokoro harus menggunakan kekuatan sihir untuk melindunginya. Di tempat yang aman, Kiaru malah menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan naga itu. Hal ini mengakibatkan naga ngamuk dan menyerang siapapun yang ada di sekitarnya. Ternyata selama ini Kiaru berencana untuk menyerang Pokerin. Dia ingin supaya kemampuannya diakui oleh seseorang. Pekorin hampir terjatuh dari ketinggian. Tapi karena Yuki sempat menutupi penglihatan dari naga itu, Pekorin pun bisa menyerang dan mendarat dengan aman. Dia juga berhasil mendapatkan kembali pedang yang dicuri, sehingga bisa mengalahkan naga itu hanya dengan sekali serangan. Setelah berhasil mengalahkan naga, Pekorin memutuskan untuk membentuk serikat petualang. Yuki dan Kokoro menyetujui keputusannya, sedangkan Kiaru menolak bergabung dan tidak ingin menjadi bagian dari mereka. Ketika sedang sendirian, Kiaru tidak bisa menerima kekalahannya. Meski kekuatannya tidak sebanding dengan Pekorin, Kiaru masih menunggu kesempatan lain untuk bisa mengalahkannya. Selain itu, misinya untuk menghabisi Pekorin sudah dibatalkan. Karena kondisi mereka sudah berubah, Kiamat pun diperintahkan untuk mengamatinya. Secara diam-diam, Kiaru mencari kelemahan Pekorin. Namun untuk menemukan kelemahannya tidaklah mudah, karena Pekorin tidak melakukan kegiatan apapun selain makan di restoran. Ketika sedang berada di tengah kota, Yuki bertemu dengan perempuan dari ras iblis. Ras iblis itu terlihat sedang keracunan. Yuki memberikan makanan kepadanya karena mengira jika perempuan itu sedang kelaparan. Setelah memberikan makanan, Yuki langsung meninggalkannya begitu saja.
Sedangkan perempuan itu terlihat sangat tertarik kepada Yuki. Setelah mengambil formulir pendaftaran serikat, Yuki dan Kokoro menemui Pekorin di sebuah restoran. Mereka juga bertemu dengan Kiaru yang sedang fokus mengambil Pekorin. Kokoro pun mengajaknya makan bersama-sama. Akan tetapi, menu yang mereka pesan baru saja habis, karena sebelumnya sudah dipesan banyak oleh Pekorin. Pekorin pun memesan masakan rahasia di restoran itu. Ternyata mereka menghidangkan masakan yang buat dari berbagai serangga. Pekorin, Kokoro, dan juga Yuki menyukai masakan itu, sedangkan Kiaru tidak berani memakannya. Sehingga Pekorin sedikit memaksanya supaya dia ikut makan. Di waktu yang sama, Kokoro meminta mereka membentuk serikat bersama-sama. Tapi Kiaru masih tidak ingin bergabung dengan serikatnya. Pada suatu hari, Pekorin bekerja di restoran itu. Kemudian ada seorang preman hanya mengkomplain tentang makanan yang terbuat dari serangga. Preman itu tidak hanya berbuat kasar kepada pelanggan, tapi juga melukai pemilik restoran supaya tidak bisa membuat masakan. Untungnya ada Pekorin yang menggantikannya. Dengan demikian, mereka bisa memberi pelajaran kepada preman itu. Setelah berkali-kali menolak ajakan dari Kokoro, pada akhirnya Kiaru setuju untuk mendirikan serikat. Tujuan dari serikat tersebut adalah menyelidiki serta mencari setiap jenis makanan dan menikmatinya bersama-sama. Asosiasi serikat meminjamkan sebuah rumah untuk digunakan sebagai markas. Akan tetapi, berhubung jumlahnya sangat terbatas, mereka pun mendapatkan rumah seadanya. Karena sudah lama tidak terpakai, rumah itu sangat kotor dan dipenuhi banyak serangga. Maka dari itu, kegiatan pertama yang mereka lakukan yaitu membersihkan rumah supaya layak untuk dihuni. Kiaru dan Yuki ditugaskan untuk membersihkan ruangan, sedangkan Ekori dan Kokoro membersihkan peralatan yang dibutuhkan. Di tempat yang berbeda, Kokoro kembali membeli banyak sekali barang belanjaan. Mengetahui dia telah seseorang pun membantunya membawa barang belanja dituayan dari pemilik besar yang dia kunjungi, ngantarnya pulang sambil membawakan barang belanjaan. Kemudian ketika berada di tengah hutan, mereka mendapatkan sebuah masalah karena keledai yang mereka gunakan tiba-tiba kabur. Terlebih lagi ada segerombolan bandit yang mengincarnya. Tapi semua itu bisa diatasi berkat bantuan dari salah satu ras binatang. Yuki membantu Kiaru membersihkan jendela di atas dinding. Kemudian dia terjatuh karena ada serangga yang merayap pada kakinya Kiaru. Kejadian itu menyebabkan Yuki pingsan. Selama beberapa menit, di dalam kesadarannya, Yuki bertemu kembali dengan Ames. Ames tidak mengira membangun serikat dengan gadis-gadis yang ada hubungannya dengan misteri yang ada di dunia. Pekorin, Kiaru, dan juga Kokoro, mereka punya masalah dan misi masing-masing. Di antara mereka juga ada yang berada dalam posisi yang sulit.
Ames menyuruhnya untuk berhati-hati karena musuhnya sudah menyadari tentang keberadaannya. Ames mengatakan saat waktunya telah tiba, Yuki akan dibantu seperti dahulu kala. Ketika Yuki sudah terbangun, Pekorin memanggilnya karena meja yang dia buat sepertinya sudah selesai. Dengan demikian, maka mereka berempat bisa makan dengan santai. Namun ketika akan memasukkannya ke dalam rumah, ukuran meja itu terlalu besar sehingga tidak bisa masuk melalui pintu. Akibatnya Pokerin menggunakan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan ukurannya. Setelah semuanya selesai, Kokoro datang dengan membawa banyak peralatan. Dengan demikian, mereka pun bisa menempati rumah itu dengan nyaman. Di malam harinya, Yuki mengalami demam yang sangat tinggi. Kokoro pun merawatnya dengan penuh perhatian. Sedangkan Pekorin membuatkan makanan khusus supaya dia cepat pulih. Ketika Kiaru mengecek suhu tubuhnya, dia terkejut karena kondisinya sangat parah. Maka dari itu, dia menyarankan untuk membawa Yuki ke rumah sakit. Namun, rumah sakit yang mereka kunjungi sangat mencurigakan. Setiap petugas dan juga dokternya berpenampilan tidak setelah Yuki diperiksa, situasi di tempat itu berubah menjadi menegangkan. Semua orang menjadi panik karena Yuki mendapatkan perawatan yang serius. Terlebih lagi, pasien lain yang mencoba untuk kabur lalu ditangkap oleh Eriko atau salah satu petugas yang berasal dari ras iblis. Saat menanyakan kondisi Yuki, Pokerin dan teman-temannya malah disarankan untuk pulang. Mereka tidak diizinkan untuk menjenguk Yuki. Semakin hari, Eriko semakin tergila-gila dengan Yuki. Sejak pertama kali bertemu, dia percaya jika Yuki adalah belahan jiwanya. Dari itu, dia pun mencarinya ke berbagai tempat, lalu mendapatkan sebuah ramalan yang mengatakan bahwa mereka akan segera bertemu. Eriko terlihat gembira karena dia akan bertemu lagi dengan Yuki. Dia tidak sadar jika dirinya sudah menyebabkan banyak masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian di malam harinya, Eriko kembali ke markasnya, lalu bertemu lagi dengan Yuki yang masih mengalami demam tinggi. Keesokan harinya, Pekorin mengajak anggota serikat untuk menjenguk Yuki. Pokerin beranggapan mungkin saja kondisi Yuki dia sudah semakin membaik, tapi kenyataannya Yuki tidak baik-baik saja. Yuki kita lihat ketakutan karena sedang dirawat oleh Eriko. Pekorin dan teman-temannya bergegas menuju rumah sakit. Dia baru saja ingat kalau ada sebuah serikat mencurigakan yang jadi bahan pembincangan. Ternyata rumor yang tersebar memang benar adanya. Saat tiba di depan rumah sakit, banyak orang yang sedang protes, lalu dibungkam habis-habisan. Terlebih lagi, mereka semua dijadikan monyet percobaan. Setelah mengetahui keberadaannya, teman-teman Yuki memutuskan untuk membawa Yuki kabur dari tempat itu. Meskipun tidak mudah, tapi mereka bisa berhasil membawa Yuki pulang. Semua itu berkat Kiaru
yang mengorbankan dirinya sendiri meskipun sangat mencurigakan. Tapi Yuki merupakan dokter sungguhan. Yuki bisa sembuh karena sudah diobati dengan benar. Kaoru juga diperbolehkan untuk pulang ketika kondisinya sudah membaik. Setelah sarapan bersama-sama, Yuki dan anggota serikatnya memulai petualangan. Mereka pergi bersama-sama sambil menikmati perjalanan menuju suatu desa. Di tengah perjalanan, Yuki dan semua anggota serikat mempersiapkan makanan untuk berkemah. Ketika Kian gagah menangkap ikan, Kokoro malah akan membuat makanan yang terbuat dari daging kodok. Untung saja Pekorin berhasil menangkap seekor burung, sehingga mereka bisa membuang kodok untuk makanan yang layak dan dimakan. Di malam harinya, mereka menikmati masakan yang baru saja matang. Mereka juga mencoba buah yang dipetik oleh Pekorin. Buah itu menyebabkan yang memakannya bertingkah aneh, karena buah itu sebenarnya memabukkan. Karena tidak memakannya, Kokoro melihat pemandangan yang tidak biasa. Dia bersyukur karena bisa mendirikan serikat bersama dengan mereka. おはようございます、キャル様。ジ様もちょうど池のほとりで顔を。Di pagi harinya, Yuki diculik oleh monster yang cukup besar. Kemudian dia diselamatkan oleh seorang perempuan yang sangat pemalu. Orang yang berhasil menyelamatkannya itu bernama Aoi. Aoi memberi tahu rahasianya. Dia mengaku bahwa dirinya sering menggunakan boneka untuk berlatih sampai mendapatkan seorang teman. Karena terlihat sendirian, dia mengira jika Yuki sama dengan dirinya, kesulitan untuk berbaur dan tidak memiliki teman. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Aoi dikejutkan karena Yuki sudah memiliki banyak teman. Singkat cerita, Aoi menjadi petunjuk jalan. Berkat Aoi, mereka pun bisa dengan cepat tiba di tempat tujuan. Serikat yang lain juga akan segera tiba di hari yang sama. Salah satunya adalah serikat yang anggotanya pernah menolong Kokoro saat pindah rumah. Namun serikat yang mereka bicarakan itu mengalami masalah yang cukup serius. Ketika tengah melakukan perjalanan, mereka diserang oleh bayangan misterius yang menyerupai diri mereka sendiri. Bayangan itu bisa menyuruh suara, bahkan kekuatan yang mereka miliki. Melawannya seakan sedang menyerang cerminan diri sendiri. Maka dari itu, ada sebagian orang yang tidak bisa bertahan. Ketika Yuki dan anggota serikat kuliner sedang menjalankan misi, seorang perempuan bernama Shorty ditelan oleh salah satu monster bayangan. Sedangkan anggota serikat lainnya berhasil sampai setelah bertarung melawannya. Yuki dan teman-temannya memutuskan untuk menyelidiki monster tersebut. Kemudian di saat yang sama, salah satu orang di antara mereka diserang oleh serangan yang sedang dikendalikan oleh monster bayangan saudaranya yang bermahat sungai. Tidak akan membiarkan adiknya dalam bahaya. Oleh karenanya, dia tidak akan pernah menyerah untuk menyelamatkan adiknya. Namun monster bayangan itu sudah sampai di wilayah permukiman, sehingga mengakibatkan warga panik.
dan berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Pada saat itu, hanya Pekorin saja yang bisa menghadapinya, karena petualang lain dihalangi oleh prajurit kerajaan. Prajurit itu memiliki kekuatan yang tidak biasa, sehingga mengakibatkan semua petualang dikalahkan dengan mudah. Ketika Yuki terkena serangan, Ames memanggilnya kesadarannya ke dalam dunia mimpi. Ames mengatakan mereka tidak akan menang melawannya. Akan tetapi, Yuki memiliki kekuatan untuk menyelamatkan teman-temannya. Membangkitkan kekuatan kesatria adalah satu-satunya cara untuk melawan Christina sebelum kembali ke dunia nyata. Ames bilang kepada Yuki, hanya dialah yang bisa menggunakan kekuatan itu dengan bebas. Di saat teman-temannya sudah kewalahan, Yuki terbangun lalu membangkitkan kekuatan kesatria. Dengan bangkitnya kekuatan tersebut, maka kemampuan bertarung dia dan teman-temannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun semua itu masih belum cukup untuk mengalahkan Christina. Tapi untung saja Christina memutuskan untuk tidak lagi menyerang mereka. Setelah puas bertarung, dia pergi sambil memberitahu bahwa Shiori sudah ditelan oleh monster bayangan. Maka dari itu, mereka tidak punya banyak waktu lagi untuk menyelamatkannya. Di wilayah permukiman, Pekorin sedang bertarung melawan musuh sendirian. Kemudian, saat dirinya hampir dikalahkan, Kiaru datang membantu dengan kekuatan sihir yang sangat kuat. Yuki dan para petualang juga sudah tiba di daerah pemukiman dan dapat menyelamatkan Shiori dari monster bayangan. Setelah menghadapi bayangan yang menyerang, Yuki dan anggota serikatnya menyelesaikan berbagai macam misi. Salah satu misi yang mereka ambil adalah membantu petani menanam padi. Saat menjalankan misi tersebut, Kiharu protes karena selama ini mereka hanya mengambil misi untuk mendapatkan hadiah makanan. Selanjutnya dia ingin mengambil misi dengan hadiah yang berbeda. Setelah itu, mereka pun pergi mengunjungi asosiasi serikat, lalu menemukan misi yang tidak resmi untuk menjadi guru dalam mengajarkan kegiatan serikat. Ternyata ada sekelompok anak kecil yang mengajukan misi tersebut. Mereka ingin belajar tentang apa saja yang dilakukan oleh serikat. Awalnya meremehkan anak-anak itu. Setelah mendengarkan alasannya, Yuki dan teman-temannya hanya alasan untuk menolak. Dalam kegiatan mencari harta karun, Kiharu mencari rute aman yang dilalui, sedangkan In mempersiapkan peralatan yang dipakai dan dibutuhkan. Saat perhatian berlangsung, Yuki ditugaskan untuk menjadi pemandu, sedangkan teman-temannya mengawasi mereka dari kejauhan. Ketika berada di perjalanan, Yuki malah memilih rute yang tidak sesuai dengan arahan, supaya mereka berbalik arah.
Pekorin menggunakan kostum monster untuk menakut-nakutinya. Akan tetapi, usahanya tidak ada yang berhasil karena keberanian dan kerjasama mereka sudah mulai bentuk. Pada akhirnya, Pekorin malah dikalahkan dan Yuki semakin menjauh dari rute yang direncanakan. Sepanjang perjalanan, mereka berhadapan dengan berbagai monster. Akibatnya, Kiaru harus bertarung secara diam-diam. Namun tak lama kemudian, Yuki ditangkap oleh monster burung raksasa. Anggota serikat mengejarnya menggunakan rute yang mengarah ke sarangnya. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena sudah memakai banyak kekuatan di pertarungan sebelumnya. Pekorin juga tidak bisa menggunakan seluruh kemampuannya. Dia hanya bisa menghindari setiap serangan dari monster itu. Untung saja di saat terakhir Pekorin bisa menemukan makanan sehingga dapat menggunakan kekuatan penuh untuk mengalahkan monster itu. Dengan demikian, maka misi mengajari petualangan pemula pun berhasil diselesaikan. Setelah mendapatkan hadiah utama liburan, Kokoro dan teman-temannya libur ke suatu pantai. Semua anggota serikat menikmati liburan itu. Sedangkan Kiaru terlihat tidak percaya diri karena tidak menyangka akan pergi ke pantai. Setelah mereka bermain di tepi pantai, Kokoro merasa ada yang berbeda dengan kondisi yang tidak seperti biasanya. Pekorin tidak kelelahan meskipun sudah melakukan banyak kegiatan. Pemerintah memberitahu rahasia kekuatan yang dia miliki. Sebenarnya yang biasa digunakan oleh itu memiliki berbagai macam efek yang menguntungkan dengan memakainya. Bisa meningkatkan kekuatan fisik, melindungi dari dingin, bahkan sampai memulihkan rasa lelah dan bahu yang pegang. Tapi sebagai gantinya, maka dia akan mudah merasa lapar, serta nafsu makannya akan ikut meningkat. Di saat yang sama, seseorang mengundang mereka untuk datang ke kedai makanan ringan. Meskipun semua masakannya memuaskan, tapi hanya sedikit orang saja yang mengunjungi tempat itu. Hal ini disebabkan karena ada saingan yang menyediakan makanan unggulan. Sejak pertama kali didirikan, Serikat Kuliner memiliki tujuan untuk mempelajari masakan lezat. Maka dari itu, supaya tidak kalah dalam persaingan, Serikat Kuliner memutuskan untuk membantu menciptakan menu baru. Yuki dan teman-temannya mencari bahan masakan di pinggir pantai, tapi mereka hanya mendapatkan bahan-bahan untuk membuat makanan laut yang biasa-biasa saja. Hingga suatu ketika muncul cumi-cumi raksasa yang menyeret seseorang ke tengah lautan. Ketika Pekorin menahan pergerakannya sendirian, Kiaru dan Kokoro membantu dengan melancarkan berbagai serangan. Dengan begitu, maka cumi-cumi itu bisa dikalahkan dan dipindahkan ke area pantai.
Lalu Kokoro mendapatkan ide untuk menggunakannya sebagai menu masakan baru. Mereka menggunakan cumi-cumi raksasa legendaris sebagai bahan dasar masakan. Akibatnya, kedai makanan yang awalnya sepi kini menjadi ramai dan dipenuhi banyak pengunjung. Dengan begitu, maka Yuki dan teman-temannya bisa melanjutkan kembali liburannya. Kiaru mengatakan, mereka bisa pergi ke pantai, semuanya berkat Kokoro. Sebagai rasa terima kasih, Kiaru memberikan sejenis sihir supaya bisa menjelajah ke dasar lautan. 素晴らしい光景をたくさん目撃しております。ありがとうございます。主様。 Setelah pergi berlibur di pantai, Serikat Kuliner kembali menjalankan kegiatan seperti biasanya. Meskipun banyak kejadian yang tidak terduga, Kokoro merasa senang karena semuanya menikmati liburan tersebut. Yuki dan Kokoro mengantarkan oleh-oleh untuk pemilik restoran. Namun pemilik restoran sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dia diganggu oleh hantu pemakan puding, jadi seluruh untuk membuatkan puding secara terus-menerus. Kebanyakan orang tidak mengetahui hal tersebut, sedangkan Yuki langsung menyadari bahwa ada hantu yang sedang mengganggu pemilik restoran. Selain Yuki, seorang peramal yang bernama Shinobu juga mengetahui hal tersebut. Ketika Shinobu datang, hantu itu menampakkan wujudnya kepada semua orang. 俺は Shinobu kemudian meminta tolong kepada Yuki untuk ikut pergi ke rumah serikatnya. Dia mengira mungkin saja Yuki bisa membuat ambisi mereka menjadi kenyataan, yaitu membangkitkan penguasa kegelapan. Sang panggilan legendaris mendengarkan pernyataannya barusan membuat Kokoro merasa resah. Maka dari itu, dia memutuskan untuk segera kembali pulang. Namun vampir yang sebelumnya dibicarakan memberikan undangan menemuinya, sehingga Yuki dan Kokoro tidak diizinkan untuk pulang. Ketika Yuki dan Kokoro menemuinya, vampir itu keluar dari kristal yang mengatakan bahwa namanya adalah Ilya. Saat dia keluar dari kristal, dia berubah menjadi anak kecil. Sebenarnya, dia merupakan satu iblis pada zaman dahulu kala yang kalah perang, kemudian disegel oleh para dewa. Kelompok Serikat Shinobu sudah berhasil melepas segelnya, tapi karena kekuatan sihirnya sudah melemah, maka dia langsung berubah menjadi gadis kecil. Kekuatan Yuki untuk merasakan kekuatan roh mungkin saja bisa berguna, akan tetapi ketika Ilya memeriksanya, dia tidak menemukan kekuatan apapun. Awalnya mereka terlihat kecewa. Kemudian ketika Yuki memakai kekuatan kesatrianya, tubuh Ilya tiba-tiba kembali normal dan kekuatan sihirnya kembali bangkit. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Dia kembali menyusut setelah kehabisan kekuatan sihirnya. Salah satu hantu mengutuk Yuki karena sudah menghancurkan puding miliknya. Akibatnya Yuki dan juga teman-temannya terpaksa harus membuatkan puding baru untuk menghilangkan kutukannya. 遅かったじゃない。一体何を。プリン早くよこせするの。呪われでもしたらどうすんのよ。
Yuki dan Kokoro sedang istirahat di suatu tempat. Karena mereka berdua terlalu dekat, Kokoro didatangi oleh adiknya Yuki. Karena sangat menyukai saudaranya, maka dia tidak dapat membiarkan Yuki berdekatan dengan gadis tanpa sepengetahuannya. Untung saja ada kakaknya yang bisa menenangkan adiknya, sehingga mereka bisa melanjutkan pembicaraan dengan kepala dingin. Si Zoro bilang kepada Kokoro bahwa Rino dan juga dirinya adalah saudaranya Yuki. Kemudian setelah mereka berkenalan, tiba-tiba saja Yuki menghilang tanpa meninggalkan jejak. Si Zoro menjelaskan bahwa saat ini banyak orang yang tiba-tiba menghilang karena khawatir dengan keadaan adiknya. Dia pun memutuskan untuk berpencar mencarinya. Saat Kokoro menjelaskan situasinya kepada Pekorin, mereka mendapatkan sebuah petunjuk dari seseorang. Akan tetapi, dia bukanlah Yuki, melainkan salah satu preman yang sudah sering berurusan dengan mereka. Pada akhirnya mereka bertemu lagi dengan Yuki. Sebenarnya dia mengunjungi markas serikat untuk mencari bahan langka yang dapat digunakan untuk memperbaiki boneka milik Yaru. Kemunculan monster di suatu tempat menyebabkan barang makanan tidak bisa dikirim dan menjadi sangat langka. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang serius. Maka dari itu Pekorin memutuskan untuk mengambil misi yang ada hubungannya dengan monster. Tak sebuah dari berencana akan melakukannya. Peringkat misi itu sangat sulit untuk diselesaikan. Serikat kuliner pun mengambil misi tersebut. Mereka memulainya dengan memancing monster itu menuju jebakan. Meskipun banyak mengeluh, tapi Kyaru tetap bersedia untuk menjadi umpan. Setelah monster terkena jebakan, Pekorin mengeluarkan serangan penuh miliknya. Dengan begini, orang-orang di wilayah perkotaan bisa kembali mendapatkan masukan makanan. Kemudian saat tiba di ibu kota, secara tiba-tiba Pekorin disambut oleh para pedagang. Berkat dirinya, kini stok persediaan bisa dikirimkan dengan aman. Kemudian tak lama setelahnya, Pekorin mengajak teman-temannya berkunjung ke suatu tempat. Dia mengajak mereka ke suatu kios yang dulu pernah dikunjungi oleh Yuki dan Kokoro. Ternyata Rino dan Shizuru bekerja di tempat itu. Mereka berdua dikejutkan karena tiba-tiba dikunjungi oleh saudaranya. Pada suatu hari, Yuki mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya itu, dia melihat teman-temannya dikalahkan oleh musuh. Tak lama setelahnya, dia bertemu lagi dengan Ames. Ames mengatakan sesuatu kepada Yuki. Dia bilang, semakin memperdalam ikatan dengan berbagai orang, maka ingatan yang jauh di dalam dirinya akan kembali bangkit. Dia juga bilang kepada Yuki, yang dia lihat barusan adalah mimpi dan juga kenyataan. Bisa jadi itu merupakan masa lalu yang telah dia lalui, atau masa depan yang akan waktunya semakin dekat. Pada saat itu, Ames bisa mempercayakan semuanya kepada Yuki. Ketika Kyaru berjalan di tengah kota, tiba-tiba muncul monster bayangan, lalu menyerang semua orang. Monster bayangan kali ini sangat berbeda dengan biasanya.
Selain berukuran besar, kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Pekorin menghadapinya sendirian. Lalu ketika dia melancarkan serangan, monster itu berubah menjadi lebih kuat. Sambil melindungi Kyaru, Pekorin terkena serangan secara terus-menerus. Ia juga memberikan sebagian perlengkapannya supaya Kyaru tidak terluka. 勝手なことしてんのよ。私はこんなの。ペコリーヌ。 Selama ini, petualangan Yuki dan teman-temannya terlihat menyenangkan. Namun di balik semua itu, terdapat banyak cerita yang cukup menyedihkan. Yuki dan teman-temannya dikirim ke suatu tempat. Di saat itulah Pekorin menunjukkan identitasnya. Nama dia yang sebenarnya adalah Yustiana, putri kerajaan Landoso yang sudah dilupakan oleh semua orang. Dengan berkelana ke berbagai tempat, peristiwa berhasil mendapatkan berbagai macam pengalaman. Tapi setelah dirinya menyelesaikan perjalanan, tidak ada siapapun orang yang dapat mengenalinya. Saat tiba di depan kastil, orang-orang malah menganggapnya sebagai seorang penyusup. Bahkan kedua orang tuanya tidak mengenalinya sama sekali. Keberadaannya malah digantikan oleh orang lain yang berasal dari ras binatang. 父様、お母様、ご安心を。 Yustiana berhasil lari dari seseorang yang berpura-pura menjadi dirinya, kemudian memutuskan untuk melakukan perjalanan tanpa akhir. Saat itulah dia bertemu dengan Yuki, Kokoro, dan Kyaru. Ketika bersama mereka, dia merasa senang dan bahagia, tapi selalu merasa khawatir dan takut jika dirinya dilupakan oleh mereka. Di tempat yang berbeda, Yuki sedang berbicara dengan pemilik kios bernama Akira. Akira bukanlah pemilik kios biasa, tapi semua itu hanyalah kedok yang dia gunakan untuk merahasiakan identitas yang sebenarnya. Di sana Yuki diberitahu jika kekuatan yang dia miliki memang untuk menyelamatkan teman-temannya, tapi di saat yang sama bisa menghancurkan dirinya sendiri. Mungkin hal itu juga yang menyebabkan kekuatannya tidak bekerja dengan semestinya. Akira pun membantunya untuk mengeluarkan semua potensi yang ada pada dirinya. Di tempat lain, Daru sedang berhadapan dengan monster paling kuat. Hal ini tentu saja mengacaukan rencana ratu. Dilayani akibatnya, dia ragu-ragu untuk melawannya dan sempat berpikiran untuk menyerah. Di saat itulah Yuki datang menolongnya. Tampaknya dia berhasil membangkitkan kekuatan yang sebenarnya, yang dapat menjadikan kekuatannya sendiri dan juga teman-temannya meningkat dengan pesat. Dengan begini, maka mereka berempat bisa melakukan berbagai serangan yang sangat kuat, sehingga pada akhirnya Yuki bisa mengalahkan monster tersebut. Cerita berlanjut ketika Yuki dan teman-temannya sedang sarapan pagi bersama-sama. Kemudian Kokoro menunjukkan sebuah peta yang dia dapatkan dari Karin. Peta tersebut menunjukkan arah ke suatu tempat yang disebut tetesan air laut. Menurut perkataan Karin, di sana ada bom bau legendaris yang mungkin bisa berguna untuk mereka. Setelah mendengar hal tersebut, Pekorin bersikeras ingin pergi ke sana. Meskipun Kyaru menolaknya, dia berhasil meyakinkan semuanya untuk berpetualang ke tempat tersebut. Awalnya perjalanan mereka terlihat baik-baik saja. Namun saat tiba di belah
hutan karang, mereka baru menyadari mereka itu sedang tersesat. Kiaru yang sudah kelaparan sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Maka dari itu, untuk meringankan penderitaan teman-temannya, Kokoro memutuskan untuk merawatnya. Sedangkan Yuki dan Pokolin pergi mencari makanan. Ketika mencari makanan, Yuki sempat digigit oleh anjing liar. Lalu anjing itu lari ketakutan karena Pekorin berniat untuk memakannya. Kemudian Yuki mendapatkan ide brilian untuk menangkap buruan. Dengan membuat lubang dan menjadikan dirinya sebagai umpan, dia menangkap sesuatu untuk dijadikan makanan. Tanpa berpikir panjang, Pekorin memasak buruan tersebut dan membagikannya kepada teman-temannya. Karena rasanya sangat enak, tidak ada satupun dari mereka yang merasa aneh dengan daging itu. Namun saat sekumpulan monster menghampirinya, Kiaru mulai menyadari kalau daging yang mereka makan itu adalah daging monster. Yuki dan yang lainnya bersiap untuk melawan, tapi tubuh mereka langsung mati rasa karena racun dari daging itu bereaksi. Mereka hampir saja mati dengan cara yang bodoh, tapi untung saja semuanya baik-baik saja. Karena ada seorang kakek-kakek datang menyelamatkan mereka. Setelah efek racunnya sudah hilang, Kokoro memberitahu tujuan dari perjalanannya. Sebagai mantan petualang, kakek itu mengetahui tempat yang mereka tuju. Makanya dia bersedia mengantar mereka untuk mendapatkan peta yang lebih jelas. Namun saat Kiaru memeriksa petanya, tiba-tiba muncul monster hantu yang berwujud petualang. Setelah dicari tahu, ternyata monster itu adalah teman dari sang kakek. Kakek itu sengaja membawa mereka ke sana supaya bisa dimurnikan. Setelah proses pemurnian selesai, mereka melanjutkan petualangan menuju tempat tujuan. Sayangnya di sana tidak ada bumbu legendaris seperti yang diceritakan. Pada akhirnya mereka terpaksa pulang dengan tangan kosong. Kelompok Yuki baru saja menjalankan misi mencari sutra pelangi. Kemudian di saat Kokoro dan Pekorin sibuk mencuci, Kiaru diam-diam menemui Mana yang saat ini mengambil alih kekuasaan di kerajaan Nandoso. Sebagai bawahannya, Kiaru diminta untuk melapor setiap hal yang dilakukan oleh putri yang asli. Tapi karena sebelumnya dia telah menghalangi rencananya, maka Kiaru tidak berani untuk membicarakannya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Yuki sedang mengirimkan sutra pelangi kepada kliennya. Pada saat yang sama, Pekorin dan Kokoro juga sedang menuju ke sana. Saat di perjalanan, ada beberapa orang yang berterima kasih kepada mereka. Orang itu bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya berkat Pekorin dan teman-teman yang sudah melindungi kota. Mengenai Pekorin, yang sebenarnya adalah Putri Yustiana, Kokoro belum bisa memberitahu kepada yang lainnya karena mereka adalah teman berharga. Pekorin meminta Kokoro supaya menunggu sampai waktunya tiba. Kemudian saat Kiaru tiba di rumah kuil milik Carmina, dia dibuat terkejut karena teman-temannya memakai kostum yang imut. Sebagai anggota serikat idol, Ruki tidak ingin menjadikan mereka sebagai model untuk mencoba kostum barunya. Di malam harinya, Kiaru menyelinap keluar rumah. Kemudian saat berada di istana, dia bertemu dengan Christina yang sama-sama diberi perintah oleh atasan mereka. Kemudian di hari selanjutnya, Pekorin mengajak Kiaru untuk menonton konser bersama-sama. Namun, Kiaru segelam menolaknya sambil memberi alasan
akan mengerjakan urusan yang lain. Kiaru sebenarnya peduli pada teman-temannya. Mengingat dia adalah seorang mata-mata, maka dia tidak ingin mengabaikan perintah dari atasannya. Karena sering ada monster saat konser berlangsung, maka guru Baido Carmina memiliki siap untuk menari dan bernyanyi. Selain bernyanyi untuk menyebarkan kebahagiaan, mereka juga ingin bertarung untuk melindungi penggemarnya. Namun, konser kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Ketika konser sedang berlangsung, secara diam-diam Kiaru dan Christina sedang bertarung melawan shadow yang muncul di keramaian. Semua itu dilakukan untuk mengatasi shadow liar yang membangkang terhadap batasannya. Berkat mereka berdua, konser itu berjalan lancar. Namun Kiaru tampak kesepian karena tidak bersama dengan teman-temannya. Kiaru yang terlihat kesepian setelah menyelesaikan tugasnya, kemudian di malam harinya dijemput oleh Yuki dan yang lainnya. Setelah bersih-bersih rumah, Pokerin dan Kiaru bersantai sambil menunggu. Sementara Yuki yang sedang berada di pasar secara kebetulan bertemu dengan kenalan lamanya yang bernama Awi. Baru-baru ini Awi pindah ke akademi perempuan di sekitar wilayah Randosol. Akademi tersebut tidak bermasalah. Namun meskipun sudah cukup lama sekolah di sana, tapi sampai saat ini dia belum bisa menyapa orang dengan benar. Selain itu, karena sekarang ia dipanggil untuk menemui seniornya, ia semakin tidak percaya diri dengan kemampuan sosialnya. Mengetahui hal tersebut, Yuki dan Kokoro pun bersedia menemaninya. Lalu, saat memasuki perpustakaan, Yuki menemukan senior unit dalam keadaan tertimpa tumpukan buku. Meskipun dikenal sebagai murid hebat yang bisa menulis karya ilmiah, Yuni memiliki sifat yang aneh. Dia sering melupakan berbagai hal apabila tidak mencatatnya. Sementara itu, tujuan dia memanggil Awi adalah untuk menjadi pemandunya. Dia ingin menyelidiki suatu fenomena yang terjadi di hutan dekat tempat tinggalnya Awi. Kabarnya, setiap murid yang melewati hutan itu sering mendengarkan bisikan aneh. Tidak lama setelah itu, mereka mulai berjalan menuju area hutan. Saat tiba di hutan, Yuni mengamati area di sekitar sambil mencatatnya. Kemudian mereka mulai mengalami situasi yang aneh. Ketika kabut menyelimuti hutan, mereka tidak bisa menentukan arah, sehingga kembali ke tempat awal. Selain itu, situasi di sana juga tiba-tiba semakin mencekam. Hal ini disebabkan oleh kemunculan makhluk aneh yang berwujud pepohonan. Saat itu mereka tidak punya pilihan lain selain kabur kemana saja. Kemudian satu persatu dari mereka mulai menghilang tanpa menyisakan jejak. Semua itu terjadi bukan karena hal mistis, melainkan ulah Awi yang tidak ingin rahasianya terbongkar. Karena selalu sendirian, dia telah menciptakan banyak boneka dari pepohonan untuk menemaninya. Namun tidak berselang lama, fenomena yang sebenarnya mulai terjadi. Kelompok Yuki dan juga Yuni tiba-tiba masuk ke dimensi lain dan melihat peristiwa kehancuran dari suatu kerajaan. Dari kejadian tersebut, Yuni berasumsi mungkin kejadian yang mereka lihat itu terjadi di dunia yang berbeda. Untuk mencari kebenarannya,
Maka mulai saat ini dia memutuskan akan menjadi seorang arkeolog. Ketika sedang tertidur, Yuki mendapatkan sedikit ingatan yang hilang. Saat itu dia berhadapan dengan musuh kuat yang mampu menghancurkan lingkungan sekitar dalam sekali serang. Beberapa saat setelah itu, Yuki dan teman-temannya mengambil misi berpetualang ke Pulau Monster. Pekorin sengaja mengambil misi di tempat tersebut demi mendapatkan daging berukuran besar. Namun karena tidak melakukan persiapan yang matang, mereka malah kelaparan dan tidak punya tenaga untuk melawan monster. Sedangkan monster yang dihadapinya itu sangat besar dan sulit untuk dikalahkan. Untungnya ada ras manusia setengah hewan yang menyelamatkan mereka. Itu adalah mahkota dan teman-teman yang berasal dari Gyokongan. Sebagai balas budi karena sudah menyelamatkannya, Pekorin memasak daging monster yang baru saja dikalahkan. Meskipun awalnya terlihat menjijikan, tapi setelah mencobanya, mereka semua menyukainya. Pada hari selanjutnya, Kasumi menunjukkan operasi di mana para shadow berada. Sebagai seorang detektif, dia ingin sekali mendapatkan sampelnya untuk diselidiki lebih lanjut. Ketika mereka berpencar melakukan pencarian, Yuki menemukan sekumpulan shadow yang ingin menyerangnya. Mengetahui hal tersebut, yang lainnya segera berkumpul untuk melawan shadow itu. Namun meskipun para shadow bisa dikalahkan, Kasumi sudah gagal untuk menangkap mereka. Akan tetapi, dia berhasil menemukan shadow unik yang memiliki wujud serta wajah seperti dirinya. Dengan adanya shadow itu, Kasumi merasa sudah semakin dekat untuk mengungkap kebenarannya. Sayangnya, kemunculan shadow di Pulau Monster semakin tidak terkendali. Para shadow mulai mengumumkan sebuah golem untuk di dalamnya terdapat tubuh seorang gadis. Para shadow mulai mengerumuni sebuah golem yang di dalamnya terdapat tubuh seorang gadis. Untuk menyelamatkan gadis tersebut, Pekorin melakukan serangan kejutan dengan jurus andalannya. Sementara yang lain membantunya dengan membasmi kawanan shadow. Saat Yuki memakai kekuatannya, maka kekuatan serangan teman-temannya jadi meningkat drastis. Hal ini memungkinkan Pekorin untuk melancarkan serangan kuat secara terus-menerus. Namun ketika golem itu hampir dikalahkan, dia malah berpindah tempat ke dalam istana Lanosu Feorin yang sedang berada di istana berhadapan langsung dengan Mana. Saat itu, Mana mencoba memprovokasinya dengan mengucapkan hal yang tidak ingin didengar olehnya. Sementara itu di tempat lain, Kiri sedang diincar oleh shadow. Lalu ketika Yuki menggenggam tangannya, kesadarannya langsung berpindah menuju dimensi lain. Di sana Ames menjelaskan kalau keberadaan shadow itu sama seperti virus. Oleh karenanya, mereka harus melawan dengan sistem kekebalan yang ada di dunia itu. Setelah menyampaikan hal tersebut, Yuki dipindahkan lagi ke pertempuran. Pada saat yang sama, Pekorin masih ada di dalam istana. Setelah merebut keberadaannya sebagai Putri Yustiana, Mana membuat Pekorin menunjukkan ekspresi putus asa karena dia mengatakan keberadaannya akan dilupakan oleh teman-temannya lagi. Di sisi lain, Yuki yang lainnya sedang memancing para shadow ke suatu tempat. Namun usaha mereka tidak berhasil karena sistem di dunia itu tidak mengizinkan kehadiran Kiri dengan mengarahkan seluruh kekuatan
Yuki berusaha mempertahankannya. Tapi pada akhirnya Kiri tetap menghilang karena seharusnya dia tidak ada di dunia itu. Sebisa mungkin Ames menjaga kesadaran Kiri agar bisa bertemu dengan Yuki dan yang lainnya lagi. Ames dan Nasibirsta sangat mengenal mereka semua di era yang berbeda ketika Yuki dan teman-temannya kalah dalam pertempuran besar. Yuki diberi kesempatan untuk kembali ke dalam pertarungan atau memulai awal yang baru. Dalam keadaan tersebut, Yuki memilih untuk melindungi semuanya dari awal lagi. Dia terbangun sebagai orang yang hilang ingatan, lalu menjalin persahabatan dengan Pekorin yang lainnya. Di masa sekarang, Pekorin baru saja bangkit dari keputusasaan karena Mana sudah mengambil semua dari dirinya. Dia tidak bisa memaafkan atau setuju dengannya. Walaupun begitu, Pekori tidak ingin kalau mereka saling membenci, tapi dia bertekad untuk mendapatkan kembali semua hal yang telah direbut darinya. Menanggapi hal tersebut, Mana memilih untuk mengembalikan Pekorin ke dalam pertarungan. Dia ingin Pekorin mempererat ikatan dengan teman-temannya, sehingga suatu saat dia bisa membuatnya putus asa. Belakangan ini muncul kesatria misteri yang suka menyerang orang lain. Kemunculannya sangat meresahkan keluarga, sehingga hampir semua orang sering membicarakannya. Monica adalah salah satu mata-mata yang berasal dari negeri tetangga. Selama berada di sana, selalu aja ada masalah yang menghambat pekerjaannya. Semua itu disebabkan oleh ulah temannya yang sudah terlalu melenceng. Ketika Yuki sedang berjalan di kota, dia mendapat kabar dari pemilik restoran kalau pegawainya terpengaruh ramuan berbahaya. Oleh karena itu, dia diminta untuk menghentikannya sebelum tubuh dan pikirannya ikut rusak. Pada malam harinya, kesatria yang belakangan ini dibicarakan dan mulai menyerang warga. Kemudian kapten kesatria kerajaan melawannya, sampai kesatria Jiro itu mundur dan tidak menyerang warga selama semalaman. Di tempat lain, Monica sedang menegur teman-temannya karena sudah bolos bekerja. Tapi hasilnya malah sebaliknya. Bukannya kapok, mereka justru meminta Panda supaya tenang dengan memberinya sebuah mainan. Karena merasa sudah dipermainkan, Monica melemparkan mainan tersebut. Kemudian terjadi sesuatu keanehan, di mana mainan itu bisa bangun dan bergerak sendiri. Saat dicari tahu, ternyata ada makhluk lendir yang bersarang di dalam mainan tersebut. Dan karena ada banyak orang yang menginginkan mainan itu, Monica mendapat ide untuk mencari monster lendir untuk dijual dengan mainannya. Namun ide itu tidak berhasil. Bukannya mendapatkan keuntungan besar, mereka justru terlibat dengan masalah baru karena sudah membangkitkan monster lendir yang dapat menghancurkan wilayah. Ketika kesatria kerajaan sedang berhadapan dengan kesatria Jiro, monster lendir itu masuk ke dalam jera sehingga menyatu dan ukurannya semakin membesar. Untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, pasukan dan warga bekerja sama untuk menghentikannya. Kemudian di saat terakhir, Pekorin memakai jurus Princess Craig miliknya
sampai monster itu mati dan menghilang dari pandangan. Yuki dan teman-temannya baru saja menyelesaikan pekerjaan. Kemudian saat mereka akan pergi ke kedai makanan, mereka bertemu dengan anak cewek yang sedang dikejar lebah. Anak cewek itu adalah Ayane dan Purumi. Mereka baru saja mencari madu segar tapi gagal mendapatkannya. Mumpung masih ada di sana, Repotin mengajak mereka untuk makan bersama. Lalu saat di perjalanan, mereka bertemu dengan Chika. Saat itu Chika baru saja keluar dari area hutan dengan kondisi hilang ingatan. Karena kondisinya sedang tidak baik-baik saja, mereka segera membawanya dan merawatnya di dalam kedai. Kokoro sudah menyembuhkannya menggunakan sihir penyembuh, tapi dia belum bisa bangun karena kondisi mentalnya belum membaik. Tidak lama setelah itu, Kurumi tiba-tiba bertingkah aneh seperti orang yang sedang kesurupan. Saat bersamaan, Chika juga semua mulai terbangun lalu menghabiskan makanan yang ada di kedai. Semua itu terjadi bukan tanpa alasan. Ternyata fenomena itu disebabkan oleh roh pengubah ingatan bernama Fuki. Operin dan Gyaru sedang pergi menuju tempat di mana Fuki itu disegel. Selama di perjalanan, Gyaru digendong oleh Pekorin karena kakinya tampak kesakitan. Sebenarnya Gyaru tidak mau merepotkannya, tapi Pekorin melakukannya secara sukarela dan atas keinginan dirinya sendiri. Tidak membutuhkan waktu lama, mereka bisa sampai ke mata air, tempat di mana di sana Gyaru menemukan sesuatu yang memungkinkan kalau itu adalah kehendak yang mereka cari. Sementara itu di dalam kedai kondisi orang-orang di sana semakin tidak terkendali. Jumlah korban Fuki telah meningkat dan menyebabkan mereka bertingkah aneh. Sebelum korbannya bertambah banyak, Gyaru dan Pekorin tiba untuk mengungkap keberadaan. Dengan memakai alat yang dia temukan, Gyaru bisa mengetahui kalau roh itu bersembunyi di dalam boneka milik Ayane. Pekorin segera menebar malu tersebut. Namun serangan fisik saja tidak mempan terhadap Fuki. Untuk mengalahkannya, Yuki membagi kekuatan miliknya lalu menyerang dengan serangan gabungan. Di saat Pekorin dan yang lainnya sedang memanen padi, Kokoro diam-diam membuat banyak surat dan mengirimkannya ke kantor pos. Ketika berada di kantor pos, ia bertemu dengan Misaki dan Sujuna yang terlihat ragu-ragu mengirimkan surat. Kemudian saat suratnya dimasukkan ke dalam kotak, tiba-tiba datang sekumpulan perampok yang menjarak tempat tersebut. Selain mencuri uang dan barang berharga, mereka juga mengambil surat yang ada di tempat itu. Melihat surat yang dicuri, Misaki dan Sujuna tidak tinggal diam. Bersama dengan Kokoro, mereka pergi ke markas perampok untuk mengambil kembali surat yang dicuri. Kemudian ketika berada di depan markas perampok, Misaki mencoba menggoda mereka. Namun dia malah dianggap sebagai bocah yang aneh, sehingga mereka mengurungkannya di dalam gudang. Di lain tempat, Yuki dan Pekorin sedang memikirkan sesuatu. Saat itu Yuki bertekad untuk melindungi teman-temannya, sedangkan Pekorin takut ditinggalkan oleh temannya. Apabila mengungkapkan identitas aslinya, Kokoro mendapatkan ide untuk menyusup ke markas perampok dengan menggunakan asap tebal.
dia bisa mengecap para perampok dan berhasil mendapatkan kembali surat yang dicuri. Namun situasi mereka sama sekali belum aman. Setelah menyadari ada penyusup, para perampok itu langsung bergerak untuk menangkap mereka. Suzuna mencoba menyerang perampok itu, sayangnya serangan itu tidak berpengaruh dan justru membuat mereka semakin marah. Tapi untung saja kesatria segera datang menolongnya. Mereka bisa mengamankan semua perampok dan mengembalikan semua barang yang dicuri. Dengan begitu, maka Kokoro bisa mengirimkan surat sesuai dengan tujuannya. Pada hari selanjutnya, Pekorin kembali memanen padi. Karena kekurangan tenaga kerja, Kiharu tidak yakin mereka bisa menyelesaikannya tepat waktu. Kemudian tiba-tiba semua orang datang untuk membantunya. Ternyata mereka telah menerima undangan dari Kokoro melalui surat yang dia kirim. Kedatangan mereka membuat Pekorin terharu. Ia merasa sangat bahagia karena ternyata ada banyak orang yang sangat memperdulikannya. Pekorin sudah bertekad untuk memberitahu Kiharu kalau dia itu Putri Yustiana. Namun dia mengalami kesulitan saat akan memberitahunya. Selain itu, Kiharu juga tidak punya banyak waktu karena ingin segera menemui Mana. Kemudian saat berada di istana, Kiharu menemani Mana dan menyediakan makanan untuknya. Kali ini Mana sedikit berbeda dari biasanya. Dia mengulangkan waktu bersama dengan Kiharu, bahkan mau makan bekal darinya. Beberapa saat kemudian, Yuki dan yang lainnya mendapat informasi tentang festival. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka segera mencari Kiharu dan mengajaknya untuk ikut ke festival tersebut. Pada akhirnya mereka pergi bersama-sama. Selama festival berlangsung, Yuki sempat bertemu dengan beberapa kenalannya. Saat Labirista menanyakan kabarnya, Yuki mengatakan dia baik-baik saja. Selain itu, dia juga bilang kalau ikatan yang telah dia bangun, kali ini dia akan melindunginya. Selang kemudian, Mana terkena perangkap Labirista dan dipindahkan ke dimensi lain. Sementara itu, Pekorin yang ingin mengungkapkan kebenaran masih mengalami kesulitan karena takut mengganggu suasana. Labirista memiliki tahanan yang sulit untuk ditembus, namun serangannya tidak berdampak apapun terhadap orang yang dia lawan. Labirista bertarung untuk menghentikan semua tindakan Mana, sedangkan Mana yang rakus akan kekuatan tidak ingin ada yang mengganggunya. Untuk menyaingi kekuatan pencipta milik Labirista, dia mengerahkan seorang bidak yang mampu menciptakan segala objek seperti dirinya. Kemampuan bidak tersebut tidak bisa diremehkan. Dengan cepat dia bisa membuat Labirista kewalahan. Karena sudah melakukan serangan berulang kali, maka tubuh Mana sudah rusak dan tidak bisa memakai kekuatannya sendiri. Dulu Mana pernah mengumpulkan mereka untuk membunuhnya dengan kekuatan dahsyat, tapi sekarang Mana hanya tergantung pada kekuatannya dan Shadow dan tidak bisa berbuat apa-apa karena rekannya Labirista sedang membasminya. Di sisi lain, Pekorin masuk ke kamar Kiharu untuk memberitahu identitas aslinya. Sayangnya, Kiharu sudah lebih dulu dipanggil oleh Mana untuk dijadikan sebagai perisai. Pada akhirnya, Labirista kelak dan kru menjadi pasukan Mana.
Beberapa hari setelah Kiharu menghilang, Pekorin dan yang lainnya masih menunggunya pulang. Kemudian kenalannya memberi kabar kalau Kiharu sedang ada di istana. Saat ini dia tidak mendengar perkataan siapapun karena sudah dipengaruhi oleh mana. Pada hari itu, cuaca di sekitar kerajaan tampak cerah. Kemudian tiba-tiba terjadi suatu guncangan, serta muncul dinding besar yang menutupi seluruh wilayah kerajaan. Pada saat yang sama, Mana muncul di hadapan semua warga. Dengan memakai nama Putri Yustiana, dia mengatakan kepada rakyatnya kalau dia akan mengorbankan mereka. Setelah itu, Kiharu muncul di hadapan mereka. Tanpa banyak basa-basi, dia memakai kekuatan princess miliknya untuk memanggil para shadow. Di sisi lain, meski ada banyak hal yang belum dimengerti, Pekorin dan yang lainnya bersiap untuk pergi ke sana. Di waktu yang sama, unit bertemu dengan sulit untuk menyelidiki apa yang terjadi. Lalu setelah mencari tahu kenapa kerajaan manusia itu dipimpin oleh kaum binatang, Yuni dapat menyimpulkan kalau ingatan semua warga telah dimanipulasi. Selain itu, dengan melihat dokumen milik kerajaan, dia juga dapat mengetahui kalau Pekorinlah Putri Yustiana yang sebenarnya. Pekorin sedang melindungi warga dari serangan shadow. Kemudian ketika Kiharu mengeluarkan serangan, dia segera datang ke sana dan menanti semua serangannya. Pekorin mempertanyakan apa yang sedang dia lakukan. Namun karena dia tidak bisa diajak bicara, dia segera naik ke atas untuk menyenangkan Mana. Sayangnya, Kiharu membiarkannya begitu saja. Dia segera menghentikan pergerakannya, lalu menyerang dengan energi yang sangat kuat. Di saat semua orang membutuhkan bantuan, Yuki malah kehilangan kesadarannya karena jumlah musuh tidak ada habisnya. Maka hanya warga biasa saja yang dapat melindunginya dari shadow setelah terkena serangan yang cukup kuat. Tetap berjuang untuk mendekati Kiharu. Setelah melewati banyak hal bersama, dia ingin memastikan bagaimana perasaan Kiharu yang sebenarnya. Kiharu tidak mau mendengarkannya dan memilih untuk lanjutkan serangan. Tidak lama setelah itu, Yuni dan yang lainnya memberitahu semua pendukung siapa Putri Yustiana yang sebenarnya. Namun sebelum kebenarannya terungkap, Mana langsung memaksa Kiharu untuk membantai mereka semua. Melihat temannya menderita, Pekorin membuat tak tinggal diam dengan mengatakan kalau dia itu Yustiana. Dia mengatakan akan merebut kembali kerajaannya. Kapten kesatria istana Nikmar sudah dikendalikan oleh Mana. Karena pikirannya sudah dikendalikan, dia bukannya melindungi warga, tapi malah menyerang orang yang seharusnya menjadi tuannya. Demi mendapat informasi yang diinginkan, Riot dengan kelompoknya menerima tugas untuk membebaskan tubuh asli Bineka. Namun sepertinya tugas itu akan sulit karena ada seseorang yang menghalanginya. Tapi sebagai orang yang tergila-gila dengan pertarungan, Erika dan kelompoknya malah semakin bersemangat. Dengan bersenjatakan kapak besar, Erika ingin sekali menancapkannya ke dahi orang yang dia lawan. Di tempat yang berbeda, Kokoro dan yang lainnya sedang mati-matian kabur dari shadow yang juga monster.
Pada saat yang sama, Ames berhasil menghubungi Kokoro dan memberikan kunci supaya bisa membantu Yuki bangkit. Sementara itu, Pekorin masih bertarung melawan Nikmat. Sebagai kesatria terkuat di kerajaan, Nikmat mampu membuat Pekorin kewalahan dan tidak berdaya di hadapannya. Sebagai salah satu anggota Seven Crown, Redna sangat sulit dikalahkan. Ia memiliki kemampuan menghindar yang mutlak dan juga serangan yang sangat kuat. Di saat Erika sudah tidak mampu untuk melawan, rekannya yang lebih kuat datang membantunya. Meskipun hanya berdua, mereka mampu melukai Regina dengan senjatanya. Sayangnya, Regina masih belum bisa dikalahkan. Dia segera melakukan serangan balik yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi tampaknya lebih unggul dari lawannya. Ketika mereka sibuk berontak, bertarung, diam-diam pergi ke belakang untuk membebaskan. Tugas ini nekat. Sayangnya di atas tempat dia membebaskannya, ada muncul musuh yang lebih merepotkan. Meskipun sudah terluka parah, Pekorin tidak menyerah. Berkat kegigihannya, dia berhasil mengimbangi lawannya, serta menyadarkan kembali pikirannya. Kejadian ini membuat Mana putus asa, karena Nikmat sudah berpindah pihak pada Pekorin. Dia tidak punya pilihan lain selain melawannya secara langsung. Tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Pekorin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menebas Mana. Namun orang yang dia lawan itu ternyata hanya Shadow, sementara yang asli baru saja terbangun. Bersamaan dengan kedatangan Yuki, あなたなのね。 dengan adanya Yuki dan Kokoro, maka kekuatan tempur mereka semakin bertambah. Terlebih lagi, Kokoro sudah punya kunci. Yuki bisa menyeluruhkan kekuatan yang lebih besar dari biasanya. Sebelum Mana menyerang, Yuki menerobos pertahanannya, lalu dilanjutkan oleh Pekorin dengan serangan Princess Strike miliknya. Namun semua itu tidak cukup untuk menghentikannya. Dengan mengendalikan Lapirista dan Neneka, Mana memanfaatkan kekuatan mereka untuk melakukan serangan balasan. Demi menolong temannya, Kiaru muncul dan menangkis serangan Mana. Setelah membuat banyak kebohongan, Kiaru merasa kalau sekarang sudah saatnya untuk berubah. Mana menganggap Kiaru sudah mengkhianatinya. Sedangkan Kiaru tidak berpikir demikian, tapi justru ingin membawanya kembali ke jalan yang benar. Namun perkataan apapun tidak mungkin didengar oleh Mana. Dia berniat menghancurkan kerajaan beserta penduduknya dengan menjatuhkan menara raksasa. Tidak ada cara untuk menghentikan Mana yang sudah punya kekuatan Neneka dan Lapirista, tapi karena Yuki berhasil menyadarkan mereka berdua, mengalahkan Mana bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Yuki dan teman-temannya sudah membuat Mana terpojok. Kemudian Mana membiarkan dirinya sendiri dilahap oleh bayangannya. Sebagai pengikut setianya, Kiaru tampak sangat sedih. Sedangkan Pekorin tetap optimis dan berniat untuk menyelamatkan orang itu. Pekorin dan teman-temannya masuk ke dalam inti Shadow. Kiaru berhasil menemukan Mana. Tetapi pada saat yang sama, Yuki malah terkena serangan fatal. Ames dan Lapirista memanggil kesadarannya. Mereka mencoba menenangkannya,
dan memberi penghargaan karena kali ini dia berharga, hasil membentuk ikatan dengan semua orang. Dalam keadaan itu, Yuki mengambil pilihan yang berbeda. Dia memilih untuk terus bertarung, meski dalam keputusasaan. Walaupun resikonya sangat besar, ternyata Yuki bisa melaluinya. Berhasil melindungi teman-temannya, bahkan menyelamatkan Mana dari kegelapan. Dengan ini, maka kerajaan sudah damai. Pekorin mengambil kembali statusnya sebagai putri dan pewaris yang sebenarnya. Walaupun begitu, sebelum memerintah kerajaan, dia memutuskan untuk tetap berpetualang bersama Yuki dan juga yang lainnya. Dengan demikian, maka alur cerita selesai di sini.